Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a hudahu wa man naswata wa wa'ala ma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazul muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah taufik inayahnya dengan ucapan alhamdulillah ada kulli ni'amih. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab Hasyiatus Shawi ada Tafsiril Jalalain. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita dimasukkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Marilah kita kaji kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain Limamil Al-Atif Ahmad ibni Muhammad As-Shawi Al-Maliki Al-Khuluti yang mensyarah kitab Tafsiril Jalalain Limami Jalalil Mahalli wa Imami Jalalil Suyuti. Marilah kita mulai dengan berkirim hadiah Fatihah kepada mu'alif kitab, tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinnata arshihi wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Iqra'u tegese maca sira bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Jadi kita itu di dunia ini mendapatkan sifat rahmannya Allah yang diberikan kepada semua makhluk ciptaannya Allah. Apakah dia itu muslim atau non muslim, di dunia mendapat kasih sayang dan sifat rahmannya Allah, anugerahnya Allah. Apa saja bisa kita nikmati, apakah kita muslim atau non muslim. Jadi unlimited, diberikan kepada siapa saja, tidak terbatas. Tetapi kalau rahim, sifat welas asihnya Allah di akhirat itu limited, terbatas, diberikan kepada orang-orang yang iman, takwa, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ojo iri kalau seandainya kita itu walaupun muslim, kadang-kadang ketika kita ibadah kita itu didasarkan pada penilaian materi, kita tidak menjabat, tidak kaya, tidak mendapatkan kedudukan, karena kita tidak diperintahkan itu. Kita itu hanya diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah tetapi hidupnya enak, itu penglihatan secara basaria. Tapi kalau basiroh kita itu diberikan satu nikmat Islam yang mana itu tidak akan diberikan kepada orang yang mencari petunjuk kepada Allah. Dan rahimnya Allah di akhirat itu diberikan, dikhususkan kepada orang yang bertakwa, beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17-18. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukamun umyun fahum la yataji'un. Masaluhum utawi ngono iki dadi mubtada. Masaluhum tai permisalane mereka wong-wong munafik, tegese sifate wong-wong munafik fi nifakihim ing dalem kemunafikane mereka. Jadi sifat
yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik itu dimaknai oleh Allah dengan masaluhum. Jadi misalnya itu, pemberian Allah kepada orang-orang munafik itu bukan permisalan secara materi, tetapi sifat. Masalum itu bukan kemiripan mengenai khasiat yang bisa kita indra, umpamanya bentuknya keriting, wonge iku dur-dur, wonge pendek-pendek, bukan itu, tetapi dimaknai di sini oleh Imam Jalalain atau Imam Suyuti, itu adalah arti dari sifatnya orang-orang munafik. Sifatum tai sifatnya wong munafik finifakim yang dalam kemunafikan. Jadi permisalan yang di situ secara lugawi itu artinya adalah permisalan, tapi arti dari pemaknaan ini dimaknai oleh Imam Suyuti bahwasanya itu sifat-sifatnya. Jadi permisalan mereka itu dimaknai dengan Allah menjelaskan sifat-sifat dari orang-orang munafik di dalam kemunafikan mereka. Maka dijelaskan oleh Said Ahmad Muhammad Ibni Sawi Al-Maliki Al-Khaluti di dalam kitab Khasiatus Sawinya, kauluhu tawi pangucape ibadah misaluhum masaluhum lama tatkala bayanan jelasake ngono sapa Allah qabaihahum ing kejelekan-kejelekan mereka. Kejelekannya bukan secara lahir ya, tetapi secara perbuatan, sifat-sifat mereka. Jadi dijelaskan akan kejelekan-kejelekan, perumpamaannya. Perumpamaan ini dijelaskan oleh Allah dalam kejelekan-kejelekan orang-orang munafik. Wa akibata amrihim, lan akibat dari utusan mereka, perbuatan yang mereka lakukan. Jadi dijelaskan melalui kejelekan-kejelekan mereka dan juga akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Saro'a mongko nyari atake sapa Allah yadrib tegese gawe permisalan, memberikan permisalan, memberikan contoh. Siapa Allah? Amsalahum ing permisalan-permisalane wong munafik, sifat-sifate wong munafik. Wa yubayyinu lan jelasake ngono sapa Allah fihi ing dalam kaul ibadah masaluhum itu tadi, jelasake ing wasfahum, penyipatane wong-wong munafik yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik. Wa malan ing sesuatu hum tai mereka iku alaihi ngatase ma, atas apa yang dia berbuat. Itulah pemaknaan masaluhum. Kalau diterjemahan ya mungkin permasalahan mereka seperti itu, tapi kalau ditafsir itu ya perumpamaan yang diberikan itu pemaknaannya oleh Imam Suyuti bahwasanya itu permisalan itu adalah sifat-sifat mereka yang dijelaskan oleh Allah, kejelekan-kejelekan mereka yang diungkap oleh Allah bagi Nabi dan para sahabatnya, dituduh yaftadihu, sehingga mereka itu konangan, wis konangannya kaya apa? Kaya maling. Nek donya iku ketakzir kehukum, kon nek nggon akhirat sik diikop, dipendu meneh. Itulah orang-orang munafik. Masalum itu kedudukannya sebagai mubtada, utawi permisalan mereka iku kamasalil ladzis tauqadanaro, koyoto iku koyoto alladzi wong, alladzi itu mufrad, istauqada itu juga mufrad, balik ene alladzi domire balik ne alladzi. Kamasali itu koyoto alladzi wong istauqada kang ngutopake, naron tegese auqada ngutopake, naron api. Jadi permisalan mereka itu, sifat-sifat mereka itu dari sisi khasiat ini majazus akli yang dipakai. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Tetapi penjelasannya Allah di sini dijelaskan akan sifat-sifat kejelekan-kejelekan, akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sehingga di situ sangat detail, jelas Allah menjelaskan sifat-sifatnya orang munafik dan atas apa yang dia berbuat. Fi zulumatin ing dalam pepetang. Jadi mereka itu menyalakan api di dalam kegelapan yang sangat pekat. Kegelapan di sini dimaknai seperti
halnya kegelapan malam yang sangat pekat, berawan, mendung, anginnya banyak, hujan lagi. Adika masalil ladis tauqodanaro iku sebagai khobar. Jadi permisalan perumpamaan mereka iku kamasalil ladis tauqodanaro, seperti halnya orang yang menyalakan api. Kauluhu sifatuhum tawi penyipatane iku menunjukkan bisa dikatakan menggunakan ila anal masal ditakhrik. Jadi masal itu masal itu sebagai mutada, maka dia takhrik apa itu dengan harokat bukan mabni di situ. Maknahu sifah walaisal murad bi misul sa'ir. Jadi muradnya yang dimaksud masal itu adalah sifat, bukan ciri-ciri secara jasmania. Mau wongnya pendek, wongnya dur enggak, tapi sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh Allah. Wa qaulu istauqoda, tegese ro'a. Jadi situ kan alladzis istauqoda itu diroi, ditekso nantinya, nanti di ayat selanjutnya, di kelanjutan ayat ini ditekso. Ini ditekso fil afrad, di situ mufrad istauqoda, alladzi kamasali istauqoda itu fiilnya fiil mufrad. Kembali ke alladzi wong, satu orang yang menyalakan berarti. Kalau jamak istauqodu, mereka menyalakan. Alladzina istauqodu. Di sini alladzi istauqoda itu ditekso nanti. Nanti ditekso dengan dikasih domir hum ini. Jadi secara lafadz itu ditekso, secara makna artinya hum begitu, mereka. Karena alladzi itu bisa berarti 1, 2, 3. Seperti man itu bisa berarti 1, 2, 3. Jadi man yakumu itu bisa diarti hum, mereka yang berdiri. Alladzi istauqoda itu mereka, seperti orang-orang yang menyalakan api. Fi dzulumatin ing dalem pepeteng. Di sini ro'a fil afrodi ing dalem mufrad lafzul ladzi lafat alladzi wa fi qaulihi lan ing dalem dawe Allah zaballahu binurihim. Lah ini him itu kan domir untuk jamak. Tetapi kenapa dikembalikan ke alladzi istauqoda, padahal illadzi istauqoda itu mufrad. Itu secara lafaz ditekso bimakna kelawan arti. Ya ditekso secara arti ngono. Jadi zaballahu binurihim maknahu. Jadi artinya itu ditekso kepada lafaz alladzi istauqoda. Walaupun lafaznya di situ untuk mufrad, tapi pengertiannya zaballahu binurihim, bukan zaballahu binurihi, tapi zahaballahu binurihim. Him di situ kan artinya mereka. Harusnya kan alladzina istauqodu kan begitu. Tapi ini dalam kalam Arab seperti ini. Inilah penyusunan jumlah i'rab seperti ini yang harus kita pelajari ketika kita menafsiri Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sangat kaya, ini kalamullah. Ketika ditekso ya maknanya harus mereka. Jadi alladzi istauqoda naro, jadi wong-wong kang nyalaake ngono. Naton geni fi zulmatin ing dalam pepeteng. Lah makna zulmah di situ, arti zulmah itu adalah pepeteng, malam yang sangat pekat, gulita, berawan, berangin, sehingga hujan juga. Maka istauqoda itu sebenarnya aslunya adalah auqoda, menyalakan. Qaulu auqoda asara bidzalika ila annasin sin wa ta, ada tambahannya kan, zaidatani, 2 tambahan, sin dan ta. Istauqoda itu aslinya auqoda mazidah, tambahannya sin dan ta, istauqoda. Lah biasanya kalau tak ada tambahan sin dan ta itu artinya litolabi, tapi ini bukan litolabi, ini dalla ala ziyadah, hanya menunjukkan yang dituju adalah ziyadah, bukan makna tolabi. Kalau tolabi kan umpamanya asta itu saya meminjam asta itu, istato saya membeli, atau istadzhaba ayo monggo diminta untuk pergi, istakhtoja diminta untuk keluar. Ini artinya istauqoda, bukan diminta untuk menyalakan, tapi artinya ziyadah saja sin dan taknya ini. Maka dimaknai auqoda oleh Imam Jalalain, oleh Imam Suyuti dan Imam Ahmad Muhammad As-Sawi, bahwasanya auqoda itu artinya menyalakan.
Jadi permisalan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Fi dzulmatin ing dalam pepeteng. Falamma adaat nuli tatkalane adaat murup anatot tegese murup opo narun genine ku mau murup, maka ketika api yang dinyalakan itu tadi menyala, anatot madangi. Jadi adoat itu yang madangi, falamma adoat mongko madangi apa geni. Madangi geni ku lek geni ku madangi iso nylomo, tapi lek anatot cahaya maka dimaknai cahaya di sini. Atau lek geni saja, umpamanya kita itu disebabkan kebutaan karena adoat srengenge itu yang paling yang jadi buta itu cuman mata kita, tapi hati kita masih bisa melihat, bisa merasakan. Maka dimaknai nur, cahaya. Cahaya di situ bisa diartikan minnah, hidayah. Maka yang dimaknai, yang memaknai ini sangat cerdas. Sehingga adoat di situ bukan secara makna khasiah, tetapi yang bisa menghilangkan cahaya di hati itu hanya nur. Maka dimaknai nur. Kalau adoat mati, kalau mata batinnya masih tajam, isaroh basirohnya masih tajam, maka masih bisa melihat. Tapi kalau yang mati nurnya, hidayahnya, cahayanya, maka hilang semua, walaupun bisa melihat. Ya, maka ini dimaknai sebenarnya ketika yang menyala itu nur, diberikan cahaya sebenarnya oleh Allah dengan petunjuk-petunjuk itu tadi. Tetapi mereka tidak mau menerima, sehingga ketika mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah, artinya petunjuk dari para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, mereka itu bisa jalan, seneng. Ketika mereka menyalakan, maka permisalannya seperti itu, ada bledek, lap, gitu kan, itu sebenarnya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui para nabi, melalui Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Jadi ketika falamma adoat lantat kalane adoat, mereka menyalakan geni itu tadi, lalu geni itu tadi memberikan cahaya. Anatot tegese madangi ngono apa geni mahaulahu ing sekitare man, ing sekitare alladzi istauqodana to, ing sekitare, di sekitar orang-orang yang menyalakan geni itu tadi. Karena adanya api di kegelapan yang amat sangat, apinya nyala, dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Sehingga misalnya engkau seperti bledek di malam gelap gulita lap itu, mereka senang karena bisa melihat, tapi petang diambil cahayanya oleh Allah. Cahaya di sini sebenarnya karena dimaknai oleh Imam Jalalain, Imam Suyuti dan Imam Ahmad bin Muhammad ini di dalam kitab Sawi, itu sebagai nur. Yang diambil itu cahaya petunjuk, bukan cahaya doat apinya itu sebenarnya. Jadi ketika api itu madangi sekitarnya, tegese fa'absor, nuli bisa ningali. Ketika api menyala lalu madangi sekitarnya, fa'absor mongko bisa ningali ngono sapa ladzi istauqodana. Orang yang menyalakan api itu tadi bisa melihat. Wastadfa'a, sehingga bisa menolak dari kedinginannya, dari ketakutannya. Wa aminah, lan rumangsa sentosa, merasa aman, ma ya khofu ing barang ya khofu kang wedi ngono sapa alladzi istauqodana. Orang yang menyalakan api itu tadi menyalakan api karena biar bisa melihat, bisa merasa hangat, bisa merasa aman dari apa yang dia takutkan. Hu ing ma, sesuatu yang tidak dia ketahui, seperti apa sibak. Yang ditakuti malah sibak, binatang buas, terus hayah, ular, ataupun musuh-musuh mereka, malah nggak takut kepada pencipta. Inilah orang-orang munafik. Qaulu auqoda, jadi auqoda dimaknai auqoda menyalakan api. Asal konduduhake bidzalika kelawan mengkono-mengkono ila anasin yosin wa ta'lan ta iku zaidatin. Jadi tambahan karun, ikut tambahan karun. Jadi istauqoda kama salil ladzi istauqoda, masaluhum tai permisalannya mereka iku kama salil ladzi istauqoda, kama salil ladzi istauqoda, sepadane alladzi wong istauqoda.
Lah istauqoda itu aslinya auqoda. Jadi tambahan sin dan ta ada tambahannya. Lali tolabi iku ora kanggo jaluk, artinya untuk memerintah. Seperti halnya ketika istakhroja itu artinya ya minta, tambahan sin dan ta itu faidahnya adalah litolabi sebenarnya. Ini tidak untuk tolab, berarti tidak untuk menyalakan, tapi mereka yang menyalakan. Ini zaidah saja. Lianau kotna sedune kelakuan layal zimu utama ngasimake minat tolabi saking den jaluk, den perintah. Opwali kodu yo nyalaake bil fi'li kelawan perbuatan. Jadi nggak diminta untuk menyalakan, tapi mereka yang menyalakan sendiri. Api itu tadi. Qauluhu tawi kalam qaulu fi zulmatin. Tegese sadidatun tai banget ngono. Petengi banget wa ya tai sadidatun iku zulmatul laili yo petengi bengi. Wasahabi lan petengi sahab, mendung awan yang sangat pekat. Watiyahi lan petengi angin. Ma'al matori sertane mator udan wis peteng dedet, berawan mendung terus anginnya gede, udan pisan sehingga mereka itu takut. Qaulu falama adoat. Falama adoat sama haulahu. Adoat itu ya madani. Madani opo geni yang dinyalakan itu tadi. Falama adoat. Al-idoatun nur tawi cahayane petunjuk. Idoah itu cemlotote cahaya. Idoah itu ya cemlotot ketika api itu memadani, menerangi idoat nur. Al-qawi kang kuat qala ta'ala mongko dawuh sapa Allah. Wa utawi Allah alladzi jala yo kang dadekake sapa zat asam saing srengenge diaan iku dadi cahaya wal qomat lan qomar nuron dadi petunjuk. Jadi yang menjadikan srengenge itu sebagai lampu pepadang, wal qomar nur lan bulan sebagai cahaya. Jadi kalau yang namanya sinar srengenge itu bersinar, bahkan ketika gerhana bulan awet dhewe ndelok niku iso utuh. Sinar itulah yang bisa menyebabkan buta nih meripat. Tapi kalau qomar itu adalah cahaya padang, tidak membutakan mata, tetapi bisa membutakan mata hati. Lek gerhana bulan do sinar seret ngono, ketika kita itu mempunyai kena kilatan yang sangat tajam bisa buta mata kita, tetapi tidak bisa membutakan mata hati. Tapi kalau nur, maka dimaknai di sini sebagai nur itu petunjuk hidayah. Kalau nur itu tidak bisa membutakan khasiah kita, mata kita, tetapi bisa membutakan mata hati kita, basirah kita, maka di sini dimaknai falamma adoat. Falamma adoat di situ anatat madani. Madani di situ ya petunjuknya madani dengan kilatan-kilatan itu. Jadi sebenarnya sudah diberi sinyal-sinyal oleh Allah. Inilah aku beri petunjuk lewat para sahabatnya Nabi dan Nabi. Tapi orang-orang munafik tidak mau menerima itu. Maka dimaknai oleh Suyuti itu sebagai anatot adoatnya. Kalau adoat itu ya cuman sinar, itu yang disebabkan oleh sinar kebutaan itu hanya meripat. Tetapi lah mata hati yang menyebabkan kebutaan itu adalah nur, cahaya. Maka di situ disebutkan saqautahu ila waqi su'al khifti fa akhbarani bi annallaha bi annal ilma nurun wa nurullaha la yuddi lil ahsi. Yang namanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu hidayahnya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ketika ada seseorang melapor ke Imam Syafi'i saqautu ila waqi su'al khifti fa akhbarani bi annal ilma nurun. Bukan nutun terus nutun temutun, bukan pehana kiai pinter ilmu, pinter ngaji, enggak. Habaib mono duweni darah Rasul harus kita muliakan. Kalau memang akhlaknya tidak baik ya tidak. Seorang anak kiai yang tidak mau belajar ya tidak akan mendapatkan ilmu. Di situ ketika Imam Syafi'i itu ditanya saqautu ila waqi isu al-khifti kepada Imam Syafi'i, artinya laporkan aku kok ngapal ke angel banget aku ngapal nih Imam Syafi'i. Fa akhbaroni moko ngabarake ngono sapa Imam Syafi'i bi annal ilma nurun, sejune ilmu iku nur
Wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahayane Allah, hidayahnya Allah nggak bakal diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka di sini dimaknai sebagai nur. Falama adha'at ido'ah nur al-qawiyyu qala ta'ala walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran faqulu azanatat, dan pangucape atau kalam anatot madangi tegese nuton qawiyan, jadi yang cahaya yang sangat kuat, petunjuk yang sangat kuat sebenarnya ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik lewat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wal fa falamma itu falamma doat itu litartib, untuk nertib nih. Falamma jadi ketika mereka itu permisalan falamma itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma lalu ketika api itu menerangi, nah begitu artinya itu litartib, menerangi. Nanti apa? Menerangi mahaulahu, apa yang diterangi mahaulahu ing sekitare. Haulahu itu nakikohu balik nek mau kit wong sing nyalakan api. Itu sebagai tartib, untuk tartib. Wa ta'kib lan akobah, sehingga ketika api itu menyala falamal to'at, ketika mereka itu mendapatkan cahaya dari api itu tadi, karena disebabkan dia menyalakan api, maka ketika apinya menyala to'at mahaulahu mongko madangi sekitare wong sing ngurupke api. Permisalannya seperti itu, sehingga mereka bisa melihat, merasa aman, iso nggak kademen di malam hari yang hujan dan angin itu tadi, terus merasa sentosa dari apa yang dia takutkan. Jadi ketika apinya itu nerangi, seperti halnya Allah yang didauhkan oleh Allah, alladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran, itu dia di situ ya terang-terang secara lahiriah saja. Artinya sekitarnya diterangi oleh api itu tadi, tetapi yang dimaksud adalah misalnya dinisbahkan kepada bahwasanya petunjuk Allah itu sudah diberikan kepada orang munafik melalui para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad. Ketika diriwayatkan di dalam kisahnya Abdullah bin Salul ketika bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, Umar dan Sayyidina Ali, mereka itu malah bertunafik kepada para sahabat. Bujuk yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Dengan ucapan amanah, imani kakak imanikum, imani naka imanikum, iman kita itu seperti iman kamu, tapi ketika kembali kepada ruasaihim, tegesi kepada sayatinihim, tokoh-tokoh mereka ngucap ngucap positoka kauli hadza idalaku, jika kalian bertemu dan mereka ucapkan seperti apa yang saya ucapkan. Qaulu ma khaulahu, jadi ya falamma dha'at ma khaulahu, jadi di situ qauluhu ma khaulahu, jadi pangucap ma khaulahu yahtamilu, ngandung opo qaul ma khaulahu, jadi mengandung arti anna manakikoh, jadi ma khaulahu ma di situ sebagai manakikoh, ma tidak tahu apa-apa, sesuatu, jadi artinya begitu, barang atau sesuatu. Ma di situ manakikoh bukan nama nafiah. Kalau manafiatnya tidak enek, tidak ada, tapi ini manakikoh di situ ya sesuatu. Mausufah kang den sifatake wa khaulahu sifatil dhamir, ya khaulahu itu sebagai sifat dhamir, jadi sebagai mausuluhnya, mausufahnya yang disifati. Aidun balik al maukid, jadi hinya itu domitnya itu balik kepada maukid, jadi khaulahu sekitare wong sing nyalakne api, jadi sehingga ketika api dinyalakan itu bisa memberikan cahaya di sekitar orang yang menyalakan itu tadi. Khaulihi ma khaulahu, jadi hu itu domit, hu itu balik nek mae maukid wong sing nyalakne geni, linnati maring geni balik nek kuwi. Wa fa'ilun tawi fa'ile adoat, hadis itu adoat itu ada taknisnya, alamatut taknis, yaitu mesti ini muannas, maka dikembalikan kepada adoat atau di situ nat itu api itu sifatnya bentuknya
nas, maka fiilnya harus muannas. Adoat, jadi falamma adoat ma khaulahu, yaitu domirnya fa'ilnya kembali kepada an-nar. Domir itu yaudu ala nar, jadi domir balik nek nar. Wa yahtamilulan ngandung ati anama, ya setune ma, sesuatu iku ismun mausulin. Jadi ismun mausul sebagai penyambung kepada wa khaulahu lau tawi lafat khaulahu silatun, jadi silai. Wa huwa utawi ismun mausul iku sifatun li mausufin, diberikan kepada sifat yang disifati, mahdhufin kang mahdhuf, takdirul makan. Jadi ismun mausuf yang disifatake, yang dihilangkan, dan takdirnya itu adalah tempat. Khaulahu itu ya tempat yang menyalakan itu tadi. Di sekitar tempat orang yang menyalakan, seperti itu. Pemananya seperti itu. Alladzi khaulahu ya sekitare mau kita wong sing nyalake. Qaulu istadfa'a itu tegese mau falama doat sama khaulahu fa absara kan nuli padha iso ningali ngono sapa mereka. Jadi ketika api itu tadi menyala, mereka itu bisa melihat karena adanya api yang menyala, yang dinyalakan tadi oleh mereka di dalam kegelapan malam. Wastadfa'a, jadi maksud dari ataupun makna dari qauluhu tawi pangucap istadfa'a tegese imtana'a, bisa nyegah, mereka nyegah anhu maring alladzi istauqoda. Jadi sehingga mereka itu orang yang menyalakan itu tadi, mau itu tadi bisa menyegah anil barodi maring keadaan dingin, sehingga ketika api itu menyala dan menyinari sekitarnya atau memberikan madangi sekitar orang yang menyalakan itu tadi, sehingga orang itu bisa melihat. Karena kalau umpamanya ada kegelapan, di kegelapan malam itu kita tidak akan bisa melihat. Yang merespon mata kita itu adalah cahaya. Ketika ada cahaya maka ada pantulannya, kita bisa melihat, direspon pada otak. Nah, ketika tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat, sehingga ketika ada cahaya itu tadi mereka fa'absoro, iso ningali, wastadfa, dan bisa menghangatkan tubuhnya, begitu dimaknai oleh Sayyid Ahmad Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Haluti yang menafsir, memberikan syarah kepada tafsirul Jalalain. Sehingga di situ ketika dia bisa melihat lalu menghangatkan tubuhnya, wa amina, mongko tumongso aman, sentoso, wah seolah-olah dia itu sentoso, aman wisan. Dari apa? Dari ma yakhafu alaih, jadi dari apa-apa yang dia takutkan. Imtananul mutad wa qalu wa amana mimma yakhaf, jadi wa amana la tumongso aman mimma saking sesuatu yakhafu kang wedi ngono sapa alladzi istauqodana. Atau itu tadi orang yang menyalakan api itu tadi, sehingga dia merasa aman dari apa-apa yang dia takutkan. Itu kese min aduin, takut dari apa? Musuh. Enggak takut namanya pengitan malahan. Lucu kan ini, sangat lucu. Teman yang ditakutkan malah dari musuh, karena kegundahannya, kegelisahannya, aduun. Jadi mereka takut dari ketakutan akan musuh. Wasibain lan binatang buas, wa khayatin lan ulo-ulo, wa ghairi dzalika lan saking sakliyane mengkono mimma saking sesuatu ya tukang melatati bahayane apa ma, wa khina izin lan tatkalane faqat tamma ya wis sempurna lau kadue alladzi istaqodana ro apa nafku manfaat binati kelawan neraka. Yang ditakutkan bukan Allah, yang ditakutkan malah musuh, terus binatang buas. Itu ciptaan Allah semuanya, ya sudah. Kalau yang ditakutkan itu ya sempurna sudah kemanfaat mereka di neraka. Maka diciptakan neraka untuk orang munafik ini, orang kufur ini. Qaulu binutihim, jadi qaulu binutihim, zaballahu binutihim. Nah ini, jadi masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma dha'at ma haulahu zahaballahu binutihim. Ketika permisalan yang diberikan oleh Allah, tapi permisalan wong munafik iku seperti wong sing ngutupne geni,
di kegelapan malam, dan ketika api itu tadi menyala, mereka bisa melihat menyala di sekitar mereka, sehingga mereka bisa melihat apa yang ada di sekitar dia, terus merasa hangat, terus merasa sentosa dari apa yang dia takutkan. Tapi zahaba tiba-tiba, zahaba ngilangi sapa Allah, minggat ke. Jadi dihilangkan oleh Allah, zahaballahu, menghilangkan sapa Allah binurim, kelawan cahayane mereka. Atafa tegese mateni hu ing nur sapa Allah. Jadi kalau Allah kalih Allah, oleh Allah ini cahayanya dimatikan, dihilangkan. Wajam uddomir utawi dijamak domirnya, kan hum itu binurihim, ini yang saya ungkap di tekso itu tadi. Lafat muto'atan khale di tekso lima nalazi maring arti allazi. Jadi itu diberikan kepada lafat allazina istauqoda. Secara lafad dia itu mufrad, tapi ditekso secara makna, diberi makna mereka. Zahaba, sehingga ketika bisa melihat wis mongso aman, tiba-tiba kok dihilangkan. Apa yang dihilangkan oleh Allah? Nurihim, cahayanya mereka. Loh, ini kok allazi istauqoda itu kan mufrad. Nah, ini artinya ditekso. Ini dalam bahasa Arab, ini majazul akli. Makanya ketika kita menerjemahkan ataupun menafsiri, harus pandai dalam hal majaz, balaghah, ismul alat, harus hafal itu. Enggak hafal ya bisa mengatakan kembali ke Quran. Ya harus ikut kepada ahli tafsir. Ahli tafsir membukukan ini untuk memudahkan kita. Nah, kalau kita itu mengandalkan terjemah, dari mana kita akan tahu dari susunan dari per hurufnya ini tadi? Maka ya kita harus mempelajari kalamul Arab. Itu kalamullah. Ya Allah binurihim. Jadi ya, kebiasaan. Jadi cahaya yang dihilangkan oleh Allah itu bukan hanya cahaya penglihatan mata, ataupun yang merespon mata. Sinat itulah yang merespon mata. Kita di kegelapan malam. Yang ada, kita bisa melihat itu karena ada respon mata kita kepada cahaya. Jika tidak ada cahaya sama sekali, kita itu tidak bisa melihat, tapi tidak buta kita. Nanti ketika ada cahaya lagi bisa melihat. Artinya kebutaan yang disebabkan oleh cahaya itu bukan itu, tapi kebutaan yang ada di dalam hati. Itu yang menyebabkan adalah cahaya nur, bukan adok, bukan sinar. Kalau sinar itu hanya bisa membutakan mata. Sinar umpamanya sinar laser, itu bisa menyebabkan buta mata kita, tapi nggak bisa menyebabkan buta mata hati. Butanya mata hati itu karena petunjuk. Maka dimaknai hidayah, itulah nurullahi la yuhdalil asi. Maka cahaya di situ. Sama halnya ketika kita itu tanda di dalam wasatil sujud, ta'ala roksah, ta'ala wajah, itu bercahaya, bersinar cahaya di dalam wajahnya. Maka disitulah hidayah. Zahaballahu binurihim. Tiba-tiba dihilangkan cahaya mereka, dipateni cahayanya, sehingga tidak akan bisa mendapatkan cahaya yang ada. Sudah diberi sinyal oleh Allah melalui para sahabat, melalui para nabi, ketika diingatkan mereka, halumma wa akhlis ma'ana. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengingatkan mereka, halumma ya Abdullah ibn Salul, ayo dengan kita, wa akhlis ma'ana, ayo masuk Islam, syahadatlah, benarkan bahwasanya la ilaha illallah Muhammad. Diingatkan mereka, tapi mereka itu menutup diri, gak mau terima. Kebutaan mereka itu kebutaan basirah, bukan kebutaan secara khasiyah. Maka cahaya di situ yang dihilangkan cahaya secara makna, hidayah, petunjuk. Zahaballahu binurihim, tiba-tiba dihilangkan dari, menghilangkan sapa Allah binurihim, kelawan cahayanya mereka. Dipateni cahayanya, dauknya dipateni di kegelapan yang amat sangat. Qaulu watarokahum fi dhulumatil la yubasirun. Zahaballahu binurim, tiba-tiba atau menghilangkan sapa Allah. Allah menghilangkan sapa Allah binurim, kelawan cahaya mereka. Watarokahum, tidak hanya menghilangkan Allah, bahkan ditinggalkan oleh Allah.
wa kaum lan ninggal ke sapa Allahum ing mereka fi zulumatin ing dalam biro-biro peteng layu besiruna, yang mana mereka itu tidak bisa melihat ma haulahum ing keadaan haulahum sekitar mereka, mutakhayyirina tegese podo bingung ngono sapa mereka, anit toriki maring dalan, khaifina hale wedi ketakutan, fakadzalika lan kaya mengkono-mengkono haulai mereka itulah aminu kang podo ngucap amanu, ngucap iman, mereka itu ngucap iman tetapi hanya di lahir saja, menyembunyikan kekufurannya di hati. Ngucap amanu bizhari kalimatil iman, kelawan duduhake kalimat iman tok, wis ngucap iman ngono tok, bunggu mereka wis iso bujuk, padahal yang di dalam hatinya lain dari apa yang dia ucapkan. Faiza matu, maka ketika orang-orang yang mengucap amanu bizhari kalimat iman, mereka hanya mengucapkan iman dengan menunjukkan kalimat iman saja, tidak sesuai dengan di hatinya. Faiza mongko tatkala matu mati sapa mereka, ja'ahum mongko nekani hum ing mereka opo al khaufu, kekhawatiran, ketakutan, wal azabulan bakal nekani opo azab hum ing mereka. Jadi orang-orang yang mengucapkan amanu dengan menunjukkan kalimat iman di lafadznya saja, di lahirnya saja, tetapi tidak disertai keimanan di hatinya, bahkan apa yang disembunyikan di dalam hatinya sebaliknya, berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan, maka mereka itu ketika mati akan datang kepadanya satu kekhawatiran, satu ketakutan yang amat sangat dan siksa. Maka di sini dimaknai oleh Said wa qaulu wa tatokahum tayin ninggal ke ngono sapa Allahum ing mereka iku atfun diatofke ala zaba, selain Allah itu menghilangkan cahaya mereka, Allah juga meninggalkan mereka. Tidak hanya menghilangkan cahayanya, tapi ditinggalkan mereka itu fi dzulumatin ing dalam piro-piro pepeteng, kegelapan, la yubsiruna, keadaan mereka tidak bisa melihat. Itu sebagai hal mereka itu ya tidak mengetahui akan torik jalan layawe dewe wutong, nggak tuh jalan mean, tapi basitohnya bisa melihat hidayahnya Allah. Sik mending iso ndelok, iso roh jalan, tetapi basitohnya tertutup, petunjuk yang ada di dalam hatinya dihilangkan, sifat basitohnya dihilangkan, diambil basariah, sifat kehewanannya, sangat merugi. Model awet dewa belum ngonek galak, nek jambu nek tuku. Kita nggak tahu jalannya ke sana. Wes sewedih bingung, iso-iso malah telusuk liwate, iso kaduan ngentekne bensin akeh, lek terus jalan penak. Tapi itu secara basitoh, secara apa itu hati yang ada di dalam hati kita, ketika kita mengetahui jalan, maka akan mudah bagi kita untuk kembali kepada Allah. Mudah lah, nggak tahu jalan nuju nek kono kalau kangen. Maka ketika kita tahu akan jalan hidayah, jalan petunjuk, ya kita terus nyari petunjuk agar kita dapat istiqomah dan mendapatkan husnul khotimah. Maka di sini dimaknai wa qaulu tataqamana qaulu fi dzulumatin, ayat tegese salah satu dzulumatil laili wasahab wa rih umal matar. Jadi ada tiga kepenatan ke malam yang matsawat atau kaum fi dzulumatin salah satu dzulumat. Jadi di sini wa kaum fi dzulumatin itu salah satu dzulumat, al-kufru wan nifaq wal qabru. Jadi ya mereka itu di dalam kesesatan yang sangat amat, di dalam tiga kepekatan, tiga zulumat. Zulumat itu ya kesesatan, kegelapan yang amat sangat, yaitu zulmatul kufri, gelape kekufuran, lalu kegelapan nifak, kegelapan qabri. Ada tiga orang munafik itu makhaulahum mutakhayyirina, itu makhaulahum. Jadi mereka itu
layub situna tidak bisa melihat apa-apa yang di sekitar mereka, termasuk jalan hidayah, jalan petunjuk. Maka mahaulahum itu hadza huwa ma'ul yubsiruna. Jadi yang seharusnya itu sangat masuk akal, dia tidak bisa melihat. Apa yang menjadi petunjuk dari para sahabat dan Nabi Muhammad yang sangat masuk akal itu tadi, dia tidak bisa melihat, tetap tidak bisa melihat, menutup diri, kufur. Makul yubsituna wa qalu mutakhayyirina halun domir. Jadi ya jadi hal domirnya. Ya mereka atau kaum munafik itu keadaannya, itu halnya, mutakhayyirinnya itu menjadi hal-hal yang dikembalikan kepada domirnya, fitarkim yang dalam meninggal lagi. Setelah ditinggalkan oleh Allah, itu mereka keadaannya bingung. Qaulu fakadzalika ya kaya mengkono-mengkono. Iku haulai mereka keadaannya orang-orang yang mengucap amanu tetapi hanya menunjukkan di lafadznya saja kalimat al-iman, sehingga keadaan mereka itu di dalam kegelapan, 3 kegelapan. Sama ketika mati itu ja'ahum khauf wal azab. Jadi ketika mereka itu mati, maka ya mereka di dalam kegelapannya kekufuran, kegelapan kemunafikan, dan kegelapan alam kubur. Hum tai mereka ngomong munafik iku summun anil haqi saking kebenaran, fala yasmauna. Sumun tegese budek, tuli. Mereka itu orang kafir, iku hum iku balik nek domit balik kepada wong munafik itu sebagai mubtada. Hum tai mereka ngono iku summun budek, budek anil haqi saking kebenaran, fala yasmauna nuli ora ngrungokake ngono sapa mereka, gak bisa mendengarkan. Siba qabulen ing pangrungon kang nampa. Mereka itu bisa mendengarkan tapi tidak mau menerima pendengaran itu. Petunjuk itu dia menerima. Buktinya diberi sinyal-sinyal oleh Allah melalui sahabat dan Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak mau menerima. Artinya mereka itu sebenarnya bisa mendengarkan, tapi sumun anil haqi, song rungok nilai kebatilan bisa diterdengarkan, mereka bisa merungok nih, kemaksiatan bisa merungok, tapi kalau hak mereka nggak mau mendengarkan. Iku bukmun, mereka juga bukmun, bisu hitsun, bisu tegese anil khairi saking kebenaran, kebagusan. Mereka itu bisu akan kebagusan. Kalau ada yang bagus nggak mau mengatakan, mengabarkan nggak mau. Fala yakuluna mongko ora ngucapake ngono sapa mereka hu ing kebenaran. Gak pernah mau mengucapkan kebagusan, kebenaran, gak pernah orang-orang munafik. Yang diucapkan mesti kekufuran, kesesatan, kemaksiatan. Gak mau mengucapkan kebenaran atau kebagusan. Wah, nek yo mek caci maki, ya itulah orang-orang yang hitsun itu, yang bisu akan kebenaran. Mau terus kritik presiden, nah itu yang terlalu berlebihan kritiknya, sudah itu loh sultan yang terpilih oleh rakyat, mati 51 lebih udah. Nah, belum tentu kita ketika menjabat juga lebih bagus. Iku umyun, mereka itu yo buta, nggak bisa melihat. Halek utone meripat ngene iso sian. Ini utone uto basitoh. Umyun tawi wuto antorikil huda, dari jalannya petunjuk. Lek antorikil said, kalau dari jalan perjalanan mudah. Wong wuto akeh sing iso lunga nendi-nendi bisa. Menuju ke petunjuk banyak, yang mendapat hidayah banyak. Jadi bukan penyebab wuto hasiah. Kalau do itu menyebabkan wuto hasiah, tapi kalau nur cahaya hidayah itu menyebabkan wuto hati. Alai wis enggak atau dalane huda, ya umyun di situ dimaknai wuto akan hidayah, akan petunjuk. Antorikil huda saking dalane petunjuk, falayatona mongko ora bakal bisa ningali hu ing torikil huda. Ketika yang mati itu mata hatinya, sehingga tidak bisa melihat jalan petunjuk, maka tidak akan bisa melihat petunjuk itu. Halek sing mati atau sing wuto itu matanya, oh masih bisa, banyak. Wong alim yang tidak bisa melihat banyak.
yang mendapat petunjuk banyak. Wong wuto sing iso lunga nek ndi sik banyak. Bahkan bisa mendalami ilmu dengan alamat kalimat timbul itu tadi. Fahum tai mereka, nuli mereka, wong munafik iku layar jiuna. Wah iki sing bahaya, layar jiuna wong munafik itu gak bakalan bali. Tegese ora bakal mulih anid dolalah saking kesesatannya. Mereka tidak mau pulang dari kesesatannya, terus berkubang di dalam kesesatan. Kaulu dai pangucape faum dai mereka wong munafik iku layar jiuna. Tegese lifak di hadil idrokat lah karena ilangi ikilan pengetahuan itu tadi, karena mereka itu tidak mau menerima pengetahuan idrokat itu tadi, asalasakan telu an kulubihim min kulubihim sangking hati-hati mereka itu tidak mau menghilangkan apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu apa? Kekufuran, terus kemunafikan, terus kegelapan di dalam kubur. Mereka tidak mau menghilangkan, sudah tahu sebenarnya ini kegelapan itu tadi, tapi mereka tidak mau menghilangkan, sehingga fahum tay mereka iku layak jiuna ora bakal bisa mulih anid dolalah saking kesesatan, terus selamanya di dalam kesesatan. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan ini, semoga kita tidak termasuk orang-orang munafik, kita selalu berlindung dari perbuatan godaan syaitan, agar kita dijauhkan oleh Allah dan selalu dibenarkan. Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.